Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Salam kenal ya teman-teman semua. Yang belum kenal silakan di absen. Dari kota mana saja, dari desa mana saja, dari kampung mana saja. Yang jauh boleh mendekat, yang mendekat boleh merapat. Yuk pagi-pagi kita makan pisang. Yuk beruang, ayo sini, ayo beruang ambil pisangnya. Pagi-pagi kita makan pisang sambil dibarengi dengan pikiran-pikiran positif. Karena pikiran-pikiran positif itu membuat hati kita tenang, membuat hati kita tentram dan bahagia. Walaupun pagi-pagi makan pisang, tapi pisang ini luar biasa khasiatnya, sangat melancarkan pencernaan. Sebelum makan kita biasakan makan buah-buahan dulu. Biasanya kan kebiasaan kita orang Indonesia buah-buahan buat cuci mulut. Ini buat cuci mulut. Padahal itu sebelum makan itu buah-buahan terlebih dahulu dimakan. Kenapa sampai buah-buahan terlebih dahulu dimakan? Karena buah-buahan cepat membusuk dalam perut kita. Buah-buahan ini cepat membusuk dalam perut kita. Jadi kita dahulukan buah-buahan baru nasi. Kalau kita makan nasi, makanan yang berat dulu, yang nasinya belum busuk dalam perut kita diolah, ininya udah busuk duluan. Jadi itu yang membuat pencernaan kita nggak bagus. Tapi kalau kita makan pisang terlebih dahulu, apalagi pagi-pagi gini makan pisang, pencernaan kita, kita itu lancar. Tapi kita coba dulu pisangnya guys. Pisangnya mantap. Tapi ini pisangnya belum terlalu tua guys, masih muda. Oh ya guys, ini tangan kanan ya guys. Karena teman-teman nanya, kok makannya pakai tangan kiri? Cuman ini kan dari pengaturan kameranya. Ini tangan kanan. Tapi kalau kelihatan dari teman-teman, kelihatan dari video ini tangan kiri kalau teman yang nonton. Bagi teman-teman yang sudah menjalankan aktivitasnya di pagi ini, saya doakan semoga aktivitasnya diberikan kelancaran dan dimudahkan urusannya dan diselamatkan sampai tujuan nanti pulang ke rumah diselamatkan sampai tujuannya. Teman-teman yang lagi sakit semoga diberikan diberikan kesembuhan dan dipulihkan dari sakitnya, dan Allah angkat sakitnya itu, dan Allah balas dengan sakitnya itu dengan pahala, dan digugurkan dosa-dosanya. Karena sakit itu salah satunya menggugurkan dosa. Intinya kita jangan kita sesali. Jangan kita sesali, oh kok aku kayak gini, bun, sakit. Namanya semua orang pasti mengalami halnya sakit. Tapi kita selalu berpikir positif, jangan negatif. Buanglah pikiran-pikiran itu negatif. Karena pikiran-pikiran negatif itu salah satunya membuat hati kita keras, tidak bisa menerima pemasukan orang-orang lain, termasuk teman-teman kita atau orang-orang tua kita, tidak bisa. Karena pikiran-pikiran kita selalu negatif. Pikiran negatif itu membuat hati kita kacau, pusing-pusing. Jadi kita pagi-pagi kayak gini kita barengi pikiran-pikiran itu selalu positif agar menghasilkan yang bagus. Apalagi kita makan pisang, tambah mantap lagi guys.
Yang sudah hadir mohon di absen ya teman-teman, dari kota mana saja, dari desa mana saja, dari kampung mana saja. Perkenalkan, nama saya Alan Lan. Saya asli dari Sulawesi Tengah, Palu tapi bukan di kotanya ya. Tempatku Palolo, Desa Banpres, Uenune Indah, Jalan Trans Palu Napu. Kenapa sampai di tempatku itu disebut Jalan Trans Palu Napu? Karena tempatku itu bantuan dari presiden, makanya disebut Desa Banpres. Bantuan itu singkatan Banpres itu singkatan bantuan presiden. Jadi makanya sampai sekarang itu dinamakan Desa Banpres Uenuni Indah, Jalan Trans Palu Napu. Gitu ceritanya, kayak gitu. Semua tempat-tempat desa pasti ada itu sejarah-sejarahnya, itu pasti ada. Salah satunya di Banpres, bantuan presiden. Teman-teman yang menjalankan aktivitasnya tetap semangat. Kita tetap semangat. Kerja yang bagus, kerja yang rajin, kerja yang jujur. Kerja itu yang jujur, yang ikhlas, yang tulus, yang bisa bertanggung jawab, dikasih amanah. Jangan nanti ada bos kerjanya kan kebanyakan orang kayak gitu. Apalagi anak-anak sekarang, pas ada bos dia rajin kerjanya, luar biasa, ambil sini ambil sana. Seketika bos nggak ada di dalam atau di kantor, dia main HP, main game, suka malas-malasan. Itu salah satunya, itu sifat nggak bagus. Jadi kita dikasih amanah, kita dikasih kepercayaan, walaupun itu bos nggak kawal kita, tapi ya kita yakin bahwa Tuhan selalu ngawasin kita di setiap saat kita berada, dimanapun kita berada. Jadi kita berikan yang terbaik, walaupun itu hasilnya nanti ke depan tidak maksimal, intinya kita sudah berusaha berikan yang terbaik. Anggaplah itu kerjanya kita sendiri, anggaplah itu kerjanya kita sendiri, anggaplah itu punya kita sendiri. Jadi kita kerja yang bagus, yang jujur. Kalau dikasih amanah, kita jalani amanah itu dengan sebaik mungkin. Kalau yang belum tahu, belum paham, bisa kita tanyakan itu. Bisa kita tanyakan, tapi kalau kita belum tahu, tapi kalau kita bertanya pasti dapat solusinya. Itu intinya, itu kalau belum kita tahu, kita tanyakan. Itu jangan diam. Gimana mau dapat solusi kalau diam terus? Kita tanyakan. Kan ada pepatah kuding, apa namanya itu, malu bertanya sesat di jalan. Kan ada yang kayak gitu kan, malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya malu sendiri. Kok gitu sih? Banyak bertanya malu sendiri. Intinya kita bertanya dalam hal yang kebaikan itu. Karena bertanya itu insya Allah membuat kita tidak mengurangi rasa ilmu, tidak, justru menambah ilmu kita. Karena kita belum tahu. Kalau kita nggak tanya, ya pusing. Kita makan lagi pisangnya, guys. Oh ya teman-teman, aku mau sharing dulu teman-teman, mau berbagi
mau berbagi ilmu. Gini Mas, teman-teman semua, teman-teman yang jauh di mata namun selalu dekat di hati, kalau ada seseorang yang udah baik sama kita atau teman-teman kita yang sudah baik sama kita, jangan dimanfaatin ya. Jangan dimanfaatin. Kadang teman-teman kita dia tahu tuh bahwa dia tuh dimanfaatin, tapi dia tuh teman-teman kita itu pura-pura nggak tahu gitu nah. Pura-pura nggak tahu. Padahal teman-teman kita manfaatin itu dia tahu bahwa dia dimanfaatkan. Itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jangan karena kebaikan teman-teman kita manfaatkan dia, kita manfaatin itu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Karena karena teman kita udah baik sama kita. Karena kenapa? Karena dia udah percaya sama kita. Salah satunya kayak kita minjam barang gitu nah. Kita minjam barang. Kita kan udah dikasih kepercayaan. Minjam barang, harus barang itu kita kembalikan barang itu. Jangan sampai nggak dibalikin. Jangan sampai orangnya datang di rumah baru dibalikin. Kadang datang di rumah orangnya kita nggak ada, pura-pura padahal ada, cuman nggak tahu kemana, pura-pura ya, intinya pura-pura nggak tahu lah itu, intinya itu. Karena kepercayaan ini sangat berharga. Kepercayaan, kejujuran itu susah. Orang dipercaya itu, kalau orang udah dipercaya hidupnya enak. Dia mau ngomong ini, mau ngomong itu, dia mau minta tolong sama teman-temannya pasti ditolongin karena udah dipercaya. Tapi kalau orang itu udah nggak dipercaya, kepercayaannya udah hilang, walaupun gimana pun, walaupun orang itu ngomongnya sedih, kayak di TV acting drama, nggak bakalan dipercaya karena udah ditahu. Karena teman ini banyak bohongnya itu. Karena udah dia tahu, karena udah kapok gitu nah. Jadi itu saja teman-teman atau mau minjam barang kah atau minjam motor. Kalau minjam motor juga motornya teman harus diisi bensinnya itu. Nah itu resepnya biar teman-temanmu senang. Kalau mau minjam mobil atau motor kita isikan bensinnya, jangan sampai dia diisikan besok-besoknya itu nggak dikasih lagi, dipinjam sama kita, nggak dikasih. Gitu. Bahkan mau minjam apapun itu harus kita isi itu. Kita kan udah kasih kepercayaan. Kalau bannya bocor kita tempel. Kalau udah nggak bisa ditempel diganti yang baru bannya. Jadi yang punya kendaraan itu senang itu. Itu yang kurasakan. Alhamdulillah di sini udah gonta-ganti kendaraan walaupun bukan kendaraan sendiri. Udah dikasih kepercayaan. Jadi tapi kalau kepercayaan kita hilang, udah susah deh. Mau minjam apa bakalan nggak dikasih. Begitu juga minjam duit itu harus dibalikin duitnya. Kenapa sampai dibalikin duitnya? Karena duit itu harta, rumah, anak itu ditinggal kalau kita meninggal. Tapi kalau orang yang minjam duit kan utang itu kita bawa mati. Jadi utang itu harus dibalikin. Walaupun itu sekecil apapun harus kita balikin. Kalau kita nggak balikin terus orangnya itu nggak ridho, tiba-tiba kita meninggal, roh kita itu antara langit dan bumi. Bukan di langit, bukan di bawah, antara langit dan bumi. Itu salah satunya bikin kita siksa itu. Harus dibalikin. Intinya kita niat kita kerja, tapi bukan cuman berdoa lama-lama tapi tidak kerja. Bukan maksudnya itu kita kerja kita barengi dengan doa. Kenapa sampai kita dibarengi dengan doa? Agar kita dimudahkan. Intinya kita ada niat. Kita ada niat mengembalikan haknya orang itu. Kalau kita ada niat mengembalikan hak orang, insya Allah saya yakin Allah pasti mudahkan, Tuhan pasti mudahkan itu semua. Tapi kalau kita nggak ada niat mengembalikan barangnya orang, haknya orang, hidup kita nggak bakalan tenang. Susah hidup kita. Nanti kalau suatu saat nanti kita minta tolong, mau minjam barangnya orang, nggak bakalan dikasih.
karena udah dia tahu oh ini nggak bisa dipercayain, banyak bohongnya itu sih. Karena kepercayaan susah dicari. Orang dipercaya memang luar, orang itu kalau udah dipercaya senang hidupnya, happy enjoy selalu, sama jujur. Karena jujur itu susah dicari orang jujur. Orang pintar banyak orang pintar, tapi kalau orang jujur susah dicari. Mantap, pisangnya mantap guys. Senang pisang aku nah. Dari dulu sampai sekarang, dari kampung sampai di kota Balikpapan senang pisang. Senang pisang. Ini makananku masih anak-anak masih kecil dulu nih. Dulu saya masih kecil ini makananku pisang. Kalau sakit yang enak dimakan pisang juga. Nggak enak itu makan apa, makan nasi, nggak enak. Yang enak pisang. Ini makananku masih bayi sampai sekarang ini masih senang sama pisang. Nggak tahu teman-teman apakah senang pisang? Hmm. Oke teman-teman ya, kita udah dulu live-nya. Saya mau lanjut kerja. Teman-teman yang lagi kerja ya, kerjanya yang fokus, yang ngerajin ya, ngerajin. Saya juga mau kerja ini, Ini lagi di atas ini. Cari tempat yang nyaman ini di atas. Ini dia di tando nih, tempat air ini. Di atap seng ini. Kita lihat pemandangan, cuacanya kota Balikpapan cerah. Pemandangan cerah ini kota Balikpapan. Di atas atap. Cari suasana yang bagus. Oke guys, sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.